Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum menonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani kopi, meskipun hanyalah segelintir yang bisa menikmati channel konten-konten kami ini. Di edisi kali ini, di hadapan kami ada suatu batang kopi yang sudah saya lakukan penyambungan kemarin-kemarinya. Yang ini kisaran umuran 20 hari, teman-teman. Jadi penyambungan itu bisa kita simpulkan berhasil atau gagal dalam penyambungan paling tidak dalam 1 minggu. Penyambungan itu sudah bisa kelihatan. Kalau masih dalam 1 minggu itu masih hijau entresnya, berarti dia kemungkinan besar dia berhasil dalam penyambungan. Tapi kalau dalam 1 minggu itu sudah mengalami coklat dan kuning dan lain sebagainya, maka dia akan gagal kemungkinan. Dan sekarang sudah waktunya kita lakukan pembukaan sungkupnya atau plastiknya seperti ini, teman-teman. Nih, bisa kita buka ini. Trik dalam penyambungan itu tergantung dari kemauan kita, tergantung dari versi yang kita tahu, tergantung dari pengalaman kita yang biasa kita lakukan di kebun kita. Mau kita dengan cara belah silahkan, mau dengan cara sisip silahkan. Yang penting pada intinya sambungan ini bisa hidup, itu aja. Kita agak usah urus mau itu sisip mau itu belah. Yang ini saya lakukan penyambungan menggunakan belah seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi penyambungan itu kalau tunasnya itu kecil seperti ini, agak ke ujung seperti ini, teman-teman. Nah, kita sebaiknya lakukan penyambungan menggunakan belah, karena untuk melakukan penyambungan sisip itu sangatlah sulit nanti. Yang ini kenapa kita lakukan penyambungan agak ke ujung, karena saya itu melakukan penyambungan itu mengejar dari ketinggian kopi ini sendiri. Kalau terlalu ke bawah nanti dia akan pendek. Ya, kalau kita menggunakan sistem lancuran, ini menggunakan sistem penyambungan kipas. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan ketinggian kopi itu sendiri. Dan untuk pembukaan sungkup kayak barusan ini, sebaiknya sebenarnya ini, teman-teman, yang kayak gini, kalau musim penghujan itu tidak stabil, maksudnya tidak setiap hari hujan, dalam 1 minggu dia nggak hujan, terus 1 hari hujan, apalagi nyampe 10 hari nggak hujan, terus ada hujan, terus yang masih kecil seperti ini, sebaiknya itu jangan dulu dilakukan pembukaan sungkupnya. Sebaiknya dibuka dulu talinya, tali plastiknya kita biarkan sama plastiknya. Nanti kalau sudah dia hidup, dia akan lepas sendiri plastiknya. Kenapa kita tidak bisa melakukan pembukaan plastik ketika masih seperti ini? Kalau hujannya itu masih belum normal. Karena terkadang yang masih seperti ini akan macet, teman-teman. Ketika kena panas, bahkan 1 hari hujan, dalam 10 hari tidak ada hujan sama sekali, panas, dia akan macet. Terkadang dia mati kembali. Itu banyak yang terjadi. Jadi jangan terburu-buru kita melakukan pembukaan sungkup pada penyambungan baru. Tetapi kalau di hujannya sudah normal seperti ini, di bulan-bulan 11, sekarang sudah bulan 10 akhir, anggaplah bulan 11 yang sudah memasuki seperti ini, bisa kita lakukan pembukaan total. Kita buka total sudah sama plastik-plastiknya, karena hujannya normal setiap hari. Tujuan kita untuk membuka seperti ini agar dia itu sirkulasi udara biar terpenuhi nanti. Ketika dia sudah terbiasa dengan bisa adaptasi dengan alam yang sudah kena hujan, kena panas gitu. Kalau hujannya normal,
dia akan lebih cepat pertumbuhannya, teman-teman. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang melakukan penyambungan di bulan-bulan 10 ataupun bulan 9, silahkan dilakukan penyambungan. Tetapi jangan terburu-buru kita lakukan pembukaan sungkup ketika masih belum hujan itu maksimal. Kita harus bisa memikirkan, ini yang mau hidup aja kita susah kadang. Kita punya Kita punya jenjang waktu paling tidak setengah bulan atau 20 hari yang kita tunggu. Sedangkan kita akan buka sungkupnya ini, kita lakukan hal yang fatal hanya 1 hari. Kita tunggu ini paling tidak 20 hari dan bahkan bisa lebih, bahkan 25 hari. Setelah ini hidup, hanya sekecil seperti ini, baru kita bisa lakukan pembukaan, bahkan dibuka sungkup ke semuanya. Sedangkan cuacanya itu tidak menentu. Terkadang ini mati lagi, teman-teman. Nih, buram masih. Nah, yang seperti ini, kalau musimnya hujan tiap hari, silakan dilakukan pembukaan total. Kalau masih hujannya jarang-jarang, 10 hari hujan, 1 hari hujan, 10 hari panas, jangan dulu dilakukan pembukaan sungkup. Dan batang bawahnya saya itu menggunakan batang kopi Liberica atau kopi nangka, kata orang-orang sini kopi nangka atau kopi excelsa. Penyebutan itu hanyalah perbedaan dalam segi penyebutan, tetapi pada intinya kopi ini sama saja. Baik itu kopi nangka, kopi excelsa, kopi Liberica, kopi Robinson, banyak sekali dia memiliki nama. Nih, rumputnya, teman-teman. Pernahkah saya mempermasalahkan tentang rumput? Tidak. Tidak usah kita permasalahkan kalau cuma rumput. Kita koret aja nanti, kasar-kasar saja. Ini bisa kita bayangkan. Lahan saya seperti ini, teman-teman. Batunya seperti ini. Batu semua ini. Gak ada tanah sama sekali. Ayo, ini bisa kita jadikan suatu pelajaran khususnya bagi kita pribadi. Kalau di tempat yang seperti ini, lahan kita penuh dengan bebatuan, ini mau nanam kopi aja ini, kalau pakai cangkul gak bisa, teman-teman. Gak bisa, harus pakai linggis ini. Karena saking banyak batunya. Terus terjal lagi, posisinya terjal. Nah, kita banyak melakukan penanaman naungan seperti ini, pakai lamtoro, teman-teman. Betapa panasnya ini ketika musim kemarau tiba. Kalau ini tidak kita lakukan penanaman naungan. Jadi naungan itu mari kita bisa sesuaikan dengan MDPL kita masing-masing. Tentunya kita lebih tahu karakter maupun cuaca di tempat kita. Jadi kalau yang MDPL-nya panas, MDPL-nya itu sangatlah rendah, yang sangatlah panas ketika musim kemarau, jangan coba-coba kita melakukan penanaman kopi tanpa naungan. Saya kira kurang canggih orangnya kalau tidak memakai naungan. Kalau di posisi kayak punya saya ini, teman-teman. Tuh. Jadi sekali lagi bagi teman-teman, ayo kita bisa sesuaikan dengan MDPL kita masing-masing. Yang MDPL rendah jangan kita mengikuti yang MDPL tinggi. Yang MDPL tinggi jangan mengikuti yang MDPL rendah. Kita harus bisa menyesuaikan dengan tempat kita masing-masing. MDPL yang 500 ke bawah jangan mengikuti MDPL 1000 ke atas. Out nantinya kopinya. Mati ketika musim kemarau tiba. Seperti itu. Ketika 2019 dulu di tempat kami itu musim kemarau itu bisa sampai 8 bulan. Jadi banyak yang beranggapan di Indonesia itu tidak bisa, tidak pernah mengalami musim kemarau yang lebih dari 3 bulan. Kata siapa? 2019 bisa dicek dulu. 2019 itu hingga menyentuh 7 bulan atau 8 bulan. Kopi saya ini kisaran 400 batang mati kesemuanya yang sudah sambungan 4 tahun 5 tahun. Itulah mengapa kita harus bisa menyesuaikan dengan tempat kita. Kita harus memakai naungan. Kira-kira seperti itu. Sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.